Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua ya. Baik. Untuk mengawali belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama agar belajar hari ini diberikan kelancaran serta ilmu dapat diserap dengan baik oleh adik-adik semua ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya aksara Jawa atau huruf Jawa. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Pak Guru kirimkan link untuk presensi dahulu di grup WhatsApp ya. Nah, itu sudah Pak Guru kirimkan linknya. Kemudian adik-adik bisa mengirimkan atau mengisi data diri di link yang Bapak sudah kirimkan tadi. Kemudian bisa presensi. Baik. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Apa itu aksara Jawa? Nah, kita sudah tahu tentunya sebagai masyarakat suku Jawa, huruf aksara Jawa itu apa sih? Nah, huruf aksara Jawa sering digunakan dulu pada masa nenek moyang kita. Terlebih ketika nenek moyang kita belum mengenal huruf vokal. Nah, sehingga mereka menggunakan huruf yang namanya aksara Jawa atau huruf Jawa. Nah, di sini kita akan belajar tentang sandangan dalam huruf Jawa. Nah, fungsi sandangan sendiri itu apa sih? Nah, tentunya sebelum kita mengetahui penerapan sandangan, kita juga harus tahu dan harus hafal apa itu huruf dasar aksara Jawa. Nah, seperti ada ini di sini. Ha, na, ca, ra, ka, data, sawala, pada jayanya, maka batangan. Nah, kita harus hafal dulu dari huruf ini agar nanti penerapan dari sandangan bisa kita terapkan di huruf-huruf dasar ini. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian sandangan. Apa itu sebenarnya sandangan? Nah, dalam buku pedoman penulisan aksara Jawa karya Darussuprapta 2002 disebutkan bahwa sandangan adalah simbol atau penanda yang akan mengubah vokal dasar pada aksara hana caraka. Nah, sandangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sandangan suara, yaitu simbol yang digunakan untuk mengubah vokal dasar aksara Jawa. Kedua atau B, sandangan panyigek wanda. Sandangan ini berfungsi sebagai penanda vokal penutup kata. Yang ketiga adalah sandangan wianjana. Sandangan ini berfungsi untuk suku kata yang memiliki unsur huruf ra, re, dan ya di tengah kata. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya, nih penerapannya seperti itu. Apa saja itu sandangan suara? Nah, ini yang pertama adalah wulu. Nah, kecil di atas seperti ini ya, namanya wulu. Nah, fungsi wulu itu sendiri adalah untuk mengubah huruf vokal menjadi i. Nah, misal ada sa dan ja. Nah, karena dikasih wulu di atasnya ini, diberikan wulu menjadi si, ji. Nah, karena pengubahan vokalnya menjadi i. Nah, seperti itu ya. Pepet. Nah, tandanya agak lebih besar di atas juga. Nah, fungsinya untuk mengubah menjadi e. Nah, di sini ada tulisan huruf sa, ga, ja. Nah, bentar, maaf. Sa, nah, di sini ada pepet.
Ya, pepet itu tandanya seperti wulu, cuman lebih besar. Nah, di sini terus ada tulisan sa, ga, da. Nah, fungsi dari pepet itu sendiri kan merubah untuk menggunakan vokal menjadi e. Nah, di sini berarti ga dikasih pepet, akhirnya menjadi e, menjadi akhirnya sakit. Nah, karena da ini sudah dipangku, namanya pangkon ini menjadi dalnya mati. Sehingga masuk melebur menjadi sakit. Nah, suku di bawahnya ini suku juga sama. Ketika suku sudah diberikan pada huruf dasar, mengubah vokal yang tadinya sa dan ka karena diberikan suku di bawahnya ini menjadi, karena di sini ada huruf ba dan k, karena diberikan suku di bawahnya ini menjadi buku. Nah, menjadi huruf u ya. Kemudian taling. Taling itu untuk merubah kata menjadi e. Di sini ada ja dan ra. Karena depannya sudah diberikan taling menjadi e. Ra-nya menjadi re. Jadinya jare. Nah, atau kata. Kata si ini, cari si ini gitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Taling tarung kemudian. Taling tarung itu apa? Nah, fungsinya taling tarung untuk merubah kata menjadi o. Misal k menjadi ko. Di sini wa menjadi diberikan taling seperti tadi jadi w. Jadi kowe. Kowe itu artinya kamu dalam bahasa Jawa ya. Selanjutnya adalah sandangan panyi kekwanda. Di sini ada banyak ya, ada layar. Fungsi layar adalah untuk merubah huruf akhir menjadi tambahan R. Misal ada kata laya. Nah, karena diberikan layar di atas ini tadi menjadi layar. Nah, ada R-nya. Begitu pula dengan weknyan. Seperti ini tandanya. Belakangnya juga sama. Menjadi tambahan H. Ada ga sama ja. Ditambah weknyan. Jadinya gajah. Nah, cecek. Nah, cecek tuh kecil di atas kayak gitu ya, merubah menjadi eng. Misal ada h, jadinya diberikan yang namanya kecil ini, namanya tadi wulu, terus ditambah cecek menjadi ing. Nah, seperti pangkon juga sama ya, fungsinya seperti sudah saya sebutkan tadi untuk mematikan huruf di akhir kata. Kemudian ada yang namanya sandangan wianjana. Ada cakra. Nah, fungsinya untuk mengganti pasangan dalam aksara Jawa. Kemudian ada keret. Nah, keret ini untuk mengganti cakra atau pepet. Misal di sini ada kata-kata perlu. Nah, kemudian pengkal. Nah, kangge gantos pasangan, kangge gantos pasangan itu artinya untuk mengganti pasangan. Misal ya, karena diganti menjadi kiai. Nah, kiai seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menyimak video dari kakak-kakak ini ya. Bagaimana penerapan video, penerapan penulisan dalam aksara Jawa menggunakan sandangan. Baik, kita lihat ya. Perkenalkan, nama saya Nada Yumna Hanifah. Halo, perkenalkan nama saya Zaidan Ramadhani. Assalamualaikum, halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Reza Nurjaya Putra. Perkenalkan, saya Satrio Budianto. Pada video ini kami akan menjelaskan beberapa cara penulisan, unsur, serta beberapa pasangan yang ada dalam penulisan aksara Jawa. Seperti apa nanti aksara Jawa tersebut? Baik, nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Aksara Jawa merupakan salah satu aksara tradisional yang ada di Indonesia. Aksara Jawa digunakan oleh masyarakat Jawa, terutama di lingkungan keraton kerajaan seperti Yogyakarta dan Surakarta. Saat ini penulisan dalam aksara Jawa sudah banyak ditinggalkan.
Namun bukan berarti aksara Jawa hilang begitu saja. Aksara Jawa tetap dilestarikan dan masih dapat ditemui di beberapa daerah Pulau Jawa. Salah satu cara yang digunakan untuk melestarikan aksara Jawa yaitu dengan memasukkan aksara Jawa ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah. Pendidikan bahasa Jawa saat ini penting diterapkan pada siswa sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini guna melestarikan budaya orang Jawa, di mana aksara Jawa merupakan budaya asli orang Jawa. Maka dari itu, mari sama-sama belajar aksara Jawa. Nah, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Nada tadi, yaitu apa saja sih huruf aksara Jawa itu. Yang pertama ada ho, kemudian yang kedua yaitu adalah no, yang ketiga ada co, yang keempat ada ro, dan yang kelima ada ko. Jadi yang baris pertama ada hono coroko. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penulisan aksara Jawa dari hono coroko. Yuk kita simak penjelasan dari saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penulisan dari huruf aksara Jawa hono coroko. Yang pertama yaitu huruf ho ditulis dengan cara seperti ini ya. Nah, ini dibaca ho. Kemudian yang kedua yaitu aksara no ditulis seperti ini ya. Ini dibaca no. Kemudian yang ketiga yaitu aksara co ditulis dengan cara seperti ini ya. Nah, dibaca seperti huruf N. Kemudian yang kelima aksara ko ditulis dengan cara seperti ini ya. Cara penulisan aksara Jawa. Sudah ya, kita sudah menyimak video dari kakak-kakak ini tentang bagaimana penulisan aksara Jawa menggunakan sandangan dengan benar. Oke. Setelah menyimak video ini, nah mari kita akan berlatih. Tantangannya mudah ya, mengerjakan LKPD. Nah, dalam LKPD-nya nanti ada 10 pilihan ganda. Nah, nanti adik-adik kerjakan dari soal 1 sampai 10. Untuk LKPD-nya sudah Bapak kirimkan di grup WA. Nah, nanti adik-adik bisa buka, kemudian tulis di lembar pengerjaan soal yang adik-adik punya ya. Kemudian nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, mudah ya. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa minta tolong dikerjakan oleh dibantu oleh orang tua ya. Adik-adik ikut membantu menanyakan bagaimana cara pengerjaannya, bukan cara bagaimana jawabannya ya. Tanya itu caranya gimana, jangan jawabannya. Oke? Baik, terima kasih untuk belajar hari ini tentang aksara Jawa. Semoga kita sebagai masyarakat, terlebihnya suku Jawa ataupun dari luar Jawa, bisa belajar dan mengetahui bagaimana aksara Jawa tersebut bisa ditulis atau penulisan aksara Jawa dengan baik. Seperti itu ya. Sehingga aksara Jawa ini tidak punah dan tetap lestari di bumi Indonesia ini, karena di Indonesia sendiri banyak terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Nah, salah satunya bahasa Jawa ini. Oleh karena itu, mari kita melestarikan budaya bangsa ini, karena budaya bangsa adalah salah satu jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.